Teman-teman yang dirahmati Allah, tentang akhlak itu sendiri ya. Jadi ini ada akhlak yang memang potensi, memang bakat, memang asli dari sononya, memang dikasih oleh Allah begitu gitu. Ada akhlak yang model seperti itu. Ini seperti dijelaskan ya dalam hadis ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda kepada Ahnaf bin Qais. Jadi Rasul ini ternyata fansnya Ahnaf. Rasul suka dengan Ahnaf. Kemudian Rasul kasih komen kepada Ahnaf. Rasul, karena memang Rasul itu selalu cinta dengan orang yang berakhlak mulia ya. Rasul sampai komen kepada Ahnaf, inna fika khullatain yuhibbuhumallah, al-hilm wal anah. Wahai Ahnaf, sesungguhnya kamu punya dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Wah, ini kayak jadi bakat dari sononya, memang asli Ahnaf begitu. Yang dicintai oleh Allah apa itu? Al-hilm wal anah gitu, yaitu memaafkan dan mengampuni. Orangnya woles, orangnya nggak gampang tersinggung, orangnya nggak gampang kebakar, nggak gampang kesulut, bukan tipe sumbu pendek, bukan tipe yang gampang marah, bukan tipe yang gampang meletus ya. Itu Ahnaf bin Qais. Itu dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kelembutan dan kesabaran. Ingat ya, dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah sudah dimiliki oleh Ahnaf. Kelembutan dan kesabaran. Lembut artinya nggak kaku, nggak keras, nggak gampang patah. Sabar artinya punya endurance, punya daya tahan untuk menghadapi ketidaknyamanan, daya tahan untuk menghadapi manusia-manusia toksik misalnya. Dia punya daya tahan, keren gitu. Lingkungannya toksik tapi dia stay positif. Itu keren banget sih Ahnaf ya. Kemudian Ahnaf akhirnya penasaran gitu, ya Rasulullah, ana atakhallaq bihima amillah jabalani alaihima. Qala balillah jabalaka alaihima. Ahnaf penasaran ya Rasul, aku punya kelembutan dan kesabaran ini karena aku usahain, karena aku pelajari, karena aku kondisikan, karena aku adopsi, ataukah karena asli dikasih sama Allah gitu. Rasul komen, Allah ngasih langsung ke kamu. Jadi memang sifat dasar, potensi dasar, bakat dasar, fitrahnya begitu gitu. Ahnaf dikasih dua nikmat akhlak mulia, yaitu kelembutan dan kesabaran. Akhirnya Ahnaf komen lagi, alhamdulillahilladzi jabalani ala khullatain yuhibbuhumallah wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah ya, Masya Allah, alhamdulillah aku ternyata dikasih sama Allah dua sifat mulia, dua gaun mulia ya, yang dua-duanya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini jenis akhlak yang memang jadi potensi dasar seseorang. Nah ternyata ada juga jenis akhlak al-muktasabah. Akhlak al-muktasabah ini akhlak yang bisa kita pelajari, akhlak yang bukan bisa ya, harus dipelajari oleh anak-anak kita. Anak aku tuh memang sifat dasarnya pemarah. Nggak ada sih sifat dasar pemarah ya. Misalnya anaknya speed misalnya, dia punya fitrah speed, dia semuanya mau cepat. Biasanya anak-anak kalau yang maunya serba cepat berarti dia kurang sabar. Nah, disinilah tempat kita menanam bibit-bibit kesabaran, menanam bibit-bibit ketenangan, menanam bibit-bibit kenyamanan ya. Karena biasanya kalau anak speed itu, yaitu dia satset, akhirnya kalau nggak sesuai dengan keinginan dia kurang sabar. Oke, ini ranah kita, peran kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita sebagai orang tua ketika melihat ternyata anak aku belum punya
belum punya kesabaran, yuk kita belajar bareng. Ternyata anak aku belum punya daya tahan, yuk kita belajar bareng. Ternyata anak aku belum punya sifat-sifat yang belum mereka miliki, itu kita bantu, karena ini masuk ranah al-akhlak al-muktasabah, akhlak-akhlak yang memang diperoleh melalui proses dengan lingkungan, proses belajar, proses pertumbuhan jiwa tadi yang aku sebutin tadi ya. Oke, jadi seperti ilmu ya, nggak ada orang yang jarang, tapi ada memang ya orang yang langsung dikasih oleh Allah ilmu tanpa dia belajar. Tapi kebanyakan kalau mau ilmu berarti belajar dulu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum, gitu. Ilmu itu hanya diperoleh melalui belajar. Jadi kalau kita menginginkan akhlak-akhlak mulia, memaafkan, berbuat adil, empati, kemudian berbuat baik ya, semua akhlak-akhlak yang belum ada di dalam diri kita atau belum ada di putra-putri kita harus dilatih. Karena teman-teman dirahmati Allah, yang namanya bunga ya, bunga ini nggak akan bisa mekar dengan sangat baik, nggak akan bisa mekar dengan sangat indah tanpa perawatan, tanpa perhatian, tanpa pupuk, tanpa kesabaran. Putra-putri kita ini seperti bunga atau seperti tanaman gitu. Semakin kita sabar merawat, memupuk, menyiram dengan ilmu, menyiram dengan kesabaran, menyiram dengan doa, menyiram dengan kasih sayang, maka bunga ini akan mekar dengan sangat cantik, dengan sangat indah warnanya, sangat wangi, dan kita dan lingkungan yang akan menikmati bunga itu. Jadi apa aja nih misalnya contoh-contoh yang harus kita tanam di kebun jiwa putra-putri kita. Misalnya tentang asidku, tentang kejujuran gitu. Betapa penting anak-anak kita menjadi manusia jujur. Bayangkan kalau anak kita sudah dewasa, kemudian dia diberikan amanah jadi pejabat, jadi pemimpin atau jadi apapun, tapi dia nggak punya kejujuran. Masya Allah, ini pasti kita seorang ibu pasti sedih banget. Ya Allah, semua ilmu ku kasih, kenapa kejujuran dulu nggak ku tanam ya? Itu pasti kita sedih ya. Makanya kita tanam latihan kejujuran, kemudian latihan amanah, mengambil peran, mengambil tanggung jawab, kemudian asyaja'ah, keberanian gitu, keberanian melawan kejahatan, keberanian melawan keburukan, keberanian keberanian meninggikan kalimah Allah, keberanian memperjuangkan kebenaran, keberanian untuk melawan tiran, melawan kezaliman, itu harus kita tanam gitu. Apalagi nih yang perlu kita tanam? Atasamuh, toleransi. Toleransi ini toleransi ini memberikan ruang kepada orang lain untuk mengekspresikan hal-hal positif. Jadi toleransi ini adalah modal putra-putri kita ketika besar, mereka tidak menjadi orang yang zalim, tidak menjadi orang yang tiran, sewenang-wenang ya, egois, sombong. Ini kita latihannya toleransi, kemudian memaafkan, kita tanam bibit memaafkan, kita tanam bibit al-karom. Al-karom itu derma ya, berderma gitu. Kita kasih contoh ke putra-putri kita ketika kita berderma, atau bahkan kalau kita pengen mengeluarkan harta, nggak lewat tangan kita gitu, lewat tangan anak-anak kita tuh kasih. Jadi supaya ngebimbing mereka, oh ternyata ngasih itu, memberi itu menyenangkan, ternyata sharing itu sesuatu yang bikin mereka happy gitu. Jadi itu teman-teman yang dirahmati Allah. Nah, makanya semua ibu, ayah, semua orang tua harus paham banget anak-anak kita ini di kebun jiwanya harus kita tanam apa aja. Semua ibu harus paham bibit apa aja gitu, koleksi terbaik yang harus dimiliki putra-putri kita ini apa aja.
teman-teman boleh kepoin dari hadis-hadis Rasul, boleh kepo dari ayat-ayat ya, ayat-ayat Al-Quran ya. Karena ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul ini punya concern yang sangat besar, punya perhatian yang sangat besar dalam memperbaiki akhlak manusia, menumbuhkan akhlak manusia ya, supaya manusia ini bisa memiliki derajat lebih tinggi dari malaikat. Apa itu mungkin? Yes, mungkin banget gitu. Siapa buktinya? Buktinya para rasul, para nabi, mereka punya derajat lebih tinggi dari para malaikat. Jangan sampai putra-putri kita yang punya potensi sehebat itu karena tidak kita perhatikan pertumbuhan akhlaknya, akhirnya hari demi hari mereka merosot, menurun, merosot, akhirnya nauzubillah kita melihat mereka kok lebih rendah dari hewan ya. Gak ada rasa malu, penakut, pelit, zalim, tiran, egois, sombong. Kok masih mending kucing ya daripada anak-anakku gitu misalnya, nauzubillah ya. Karena kita menyaksikan wah ini jelek banget, ini buruk banget. Nggak boleh. Jadi kita kepoin ya, apa nih concern Al-Quran. Qulu linnasi husna, qulu linnasi husna. Putraku, putriku, bicara yang baik. Karena dalam sehari-hari anak kita itu mendengar vocab banyak banget, dan kebanyakan vocabnya buruk. Maaf, contohnya yang banyak berseliweran, masa aku nyebutin. Apalah kalau lagi ngumpat, kalau lagi marah, kalau lagi kesel, keluar semua pembicaraan yang buruk. Makanya kita ingatkan, misalnya kita temukan anak kita lagi ngumpat gitu ya, atau lagi kesal, lagi marah, atau lagi pokoknya bicaranya nggak baik, kita ingatkan, qulu qaulan karima, bicara karimah. Karim itu pembicaraan yang mulia ya. Qulu linnasi husna, bicara dengan manusia yang baik gitu. Bahkan berdiskusi pun dengan cara yang baik, atau bahkan ketika harus berdebat ya, makanya wajadilu billati hiya ahsan, berdebatlah dengan cara yang baik. Ini penting banget ya. Qulu linnasi husna wa qulu linnasi husna wa qulu linnasi husna. Sedang kesal, qulu linnasi husna. Sedang marah, qulu linnasi husna. Pengen ngumpat, pengen ada saat ketika semua orang pengen ngumpat dan berhak ngumpat, dan kayaknya puas banget kalau ngumpat, tapi tahan, qulu linnasi husna gitu, karena ini dalam rangka menjaga akhlak. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, tahan ya, isbiru, bersabar, sabiru, tambahkan kesabaran, warabitu, pegang teguhlah, kuatkan ikatan kamu ya, artinya terikat untuk menjadi stay positif gitu. Masya Allah ya, ini ayat-ayat Al-Quran banyak banget yaitu tentang bicara. Kemudian ketika kita masuk ke tentang sedekah nih ya, ini apa kaitannya sedekah dengan akhlak? Yes, banyak banget kaitannya sedekah dengan akhlak. Bahkan ibadah kita akan sempurna ketika akhlak kita sempurna. Ibadah kita akan rusak ketika akhlak kita rusak, seperti yang aku jelasin tadi ya. Ketika kita bersedekah tapi kita ungkit-ungkit, kita bersedekah tapi kita kita barengi dengan ucapan-ucapan yang menyakiti ya, itu nggak akan sampai pahalanya gitu. Atau kasusnya Abu Bakar As-Siddiq ya, kasusnya adalah putrinya difitnah oleh orang yang selama ini dinafkahi. Pasti kesel banget, bete, kesel, marah gitu ya. Selama ini dinafkahin tapi dibalas dengan fitnah. Ibaratnya air susu dibalas dengan air tuba gitu. Ini kalau orang nggak punya akhlak, oh ya udah, dia ngeracunin, aku balik racunin.
oh ya udah dia pengkhianat, aku balik. Artinya kalau orang manusia normal memang keburukan dibalas dengan keburukan, tapi ini dipandu, dikawal oleh Al-Quran gitu. Seperti apa panduan atau pengawalan langsung Al-Quran terhadap akhlak. Waktu itu adalah akhlaknya Abu Bakar, udah aku nggak mau nafkahin dia lagi, aku nggak mau berinfak ke dia lagi, stop. Aku stop subsidi, aku stop duit, aku stop bulanan dia, karena dia membalas kebaikan dengan keburukan. Nah, ini ada tantangan spesial dari Al-Quran ya. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum wallahu ghafurur rahim gitu. Wahai Abu Bakar, hendaknya kamu memaafkan, hendaknya kamu bersabar dan sofah, berperilaku tetap adil, stay positif ya, karena ganjarannya sangat besar. Ganjarannya apa ya Allah? Bukankah engkau suka jika engkau diampuni dosa-dosanya? Artinya akhlak mulia ini selalu ada ganjarannya, dan ganjarannya selalu besar. Semakin berat kita memegang akhlak, maka ganjarannya juga semakin besar gitu. Atau teman-teman, ini masih sangat banyak banget ya contoh-contoh betapa Al-Quran concern kepada pemulihan akhlak, perbaikan akhlak, menumbuhkan jiwa, kemudian menyuburkan jiwa. Ini banyak banget, dan bahkan ngasih warning, ngasih lampu merah ya, jangan sampai kalian berakhlak buruk, karena yang berakhlak buruk ini tidak akan pernah menjadi manusia sukses, tidak akan pernah menjadi manusia beruntung, tidak akan pernah menjadi manusia yang yang dikasihi oleh Allah ya, karena keburukan akhlak. Nah, gimana nih? Ini masih banyak banget, gak apa-apa aku bacain ya contoh-contoh yang lain tentang akhlak ya. Al-musara'a ila fi'lil khair gitu. Jadi kalau orang punya akhlak yang mulia, maka dia akan fastabiqul khairat, seperti yang aku jelasin tadi ya. Dia akan melihat kanan kiri circle dia gitu untuk mencari siapa yang memiliki akhlak yang tertinggi, maka dia akan berlomba mengalahkan. Kalau bisa aku mengalahkan. Dia sopan, aku harus lebih sopan. Dia sabar, aku harus lebih sabar. Dia pemaaf, aku harus lebih pemaaf. Dia apalagi nih, dia pemberani, aku harus lebih pemberani. Dia dermawan, aku harus lebih dermawan gitu. Itu fastabiqul khairat atau wasabiqun as-sabiqun, orang-orang yang terus berlomba.